Pintu berderit. Aku tidak perlu membuka mata. Aku sudah hafal baunya. Parfum tajam yang membuatku mual. Aku merasakan ranjang berderit. Lalu cengkeraman kasarnya di bahuku, memaksaku. Aku tidak berteriak lagi. Aku hanya pergi. Jiwaku terbang, menatap satu titik di langit-langit yang gelap. Sementara dia melampiaskan segalanya pada tubuhku. Aku bukan Anissa. Aku adalah bayaran utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami doakan semoga pintu rezeki Anda terbuka lebar, hutang piutang segera lunas, dan segala urusan dipermudah oleh Allah. Silakan tulis, amin ya robbal alamin, di kolom komentar sebagai doa kita bersama. Terima kasih atas doa dan dukungan kalian semua. Malam-malam hina itu adalah titik tergelapku. Tapi kehancuran itu tidak terjadi dalam satu malam. Semua berawal dari harapan tulusku di Madura. Untuk adikku. Aku masih ingat bau tanah Madura di pagi hari. Kering, sedikit asin, bercampur dengan aroma singkong rebus yang baru kuangkat dari panci. Di desa kami, suara kokok ayam adalah jam weker alami. Tapi aku lebih sering terbangun oleh suara Budi. Adikku itu sedang menghafal di kamarnya. Suaranya pelan, tapi tekadnya lebih keras dari batu karang. Aku membawakannya sarapan. Piring kaleng berisi singkong hangat. Dia mendongak, matanya yang cerah itu, mata yang sama persis dengan mata ibu, tersenyum padaku. Nanti, kalau aku jadi insinyur, katanya, aku akan bangunkan kakak rumah yang besar, yang dapurnya lebih bagus dari ini. Aku hanya tertawa, mengusap kepalanya. Dia adalah duniaku, satu-satunya harapanku. Aku rela melakukan apa saja agar suara hafalan itu tidak berhenti. Tapi harapan punya harga. Sore itu, sepulang dari pasar, aku menemukan amplop coklat di atas meja. Kertas tagihan biaya kuliah Budi. Angkanya, nolnya, terlalu banyak untukku, untuk ayah yang hanya melaut, untuk ibu yang sudah tiada. Malam itu, aku duduk lama di dapur, di kegelapan. Hanya ada suara jangkrik. Aku memandangi kaleng bekas tempatku menyimpan uang. Isinya tak akan pernah cukup. Esoknya, tanpa pamit pada Budi, aku berjalan kaki ke kota. Aku mendaftar ke Pejitki. Sebuah keputusan nekat yang kubuat dalam diam, dengan hati yang berat tapi mantap. Aku akan pergi, meski aku tidak tahu kemana. Bandara adalah tempat paling bising sekaligus paling sepi yang pernah kukunjungi. Aku memegang tiket satu arah itu erat-erat. Tanganku dingin sekali. Budi, yang akhirnya tahu, ikut mengantarku. Dia tidak menangis, tapi matanya merah. Dia memelukku begitu erat, seolah tak mau melepaskan. "Kak, jangan lama-lama," bisiknya. Suaranya pecah. Aku menahan napasku agar tidak ikut menangis. Aku harus kuat untuknya. Aku melepaskan pelukannya, memegang kedua bahunya. "Doakan kakak. Belajar yang benar. Jangan pikirkan apa-apa selain sekolahmu." Aku tersenyum. Senyum paling palsu namun paling tulus yang pernah kuberikan. Lalu aku berbalik, berjalan menuju gerbang, dan tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Pesawat mendarat di Jeddah. Panasnya berbeda. Di Madura, panasnya lengket dan akrab. Di sini, panasnya kering dan asing. Tuan Fahd, majikanku, menjemputku. Dia tampak ramah, meski tidak banyak bicara. Mobilnya mewah, dan aku merasa canggung saat duduk di jok kulit yang dingin. Rumahnya begitu besar. Lantai marmernya berkilau sampai aku bisa melihat bayanganku sendiri. Tapi rumah itu dingin. AC-nya menderu pelan, seolah mendesis. Bau oat dan kapulaga yang kuat memenuhi udara, menggantikan bau garam laut yang kurindukan. Aku berdiri di sudut ruang tamu yang luas, memegang tas kecilku. Aku merasa sangat kecil, seperti sebutir debu di istana yang asing ini. Bulan-bulan pertama berjalan normal. Pekerjaanku banyak, dari subuh hingga larut malam, tapi aku sudah terbiasa bekerja keras. Tuan Fah dan istrinya memperlakukanku dengan baik,
Meski selalu ada jarak yang tak terlihat di antara kami. Aku belajar sedikit bahasa Arab, cukup untuk mengerti perintah. Setiap akhir bulan, aku pergi ke tempat pengiriman uang. Melihat angka-angka itu terkirim ke rekening Budi adalah satu-satunya kebahagiaanku. Aku meneleponnya seminggu sekali. Kakak baik-baik saja, Dik. Kataku, selalu begitu. Majikannya baik. Makanannya enak. Aku berbohong. Aku tidak bilang kalau aku rindu bau singkong rebus. Aku rindu suara kokok ayam. Aku berbohong agar dia bisa tenang belajar. Aku hampir percaya pada kebohongan yang kubuat sendiri. Aku hampir merasa aman di rumah megah yang dingin ini. Aku mulai terbiasa dengan bau kapulaga dan suara deru AC yang konstan. Hidupku terasa datar, seperti lantai marmer yang setiap hari kupel. Tapi ketenangan itu tipis sekali. Setipis benang. Sampai suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun. Bukan karena adzan, tapi karena suara barang pecah. Suara itu datang dari ruang kerja Tuan Fahd di lantai bawah. Keras, disusul suara umpatan dalam bahasa Arab yang tidak ku mengerti. Jantungku berdebar kencang. Itu adalah retakan pertama. Retakan kecil yang akan menghancurkan segalanya. Sejak malam itu, suara barang pecah itu menjadi awal dari riak-riak ketakutan. Aku jadi lebih sering mendengarnya. Tuan Fahd tidak lagi seramah dulu. Wajahnya selalu tegang, dan dia sering berteriak di telepon di ruang kerjanya. Aku tidak mengerti semua kata-katanya, tapi beberapa kata terus terulang dan aku mulai memahaminya. Utang, rugi, habis. Kata-kata itu diucapkannya dengan nada putus asa. Setiap kali dia berteriak, aku akan berhenti menyetrika, atau berhenti mengelap piring. Aku akan diam, mematung di dapur, berharap dia tidak keluar. Rumah yang tadinya hanya terasa asing, kini mulai terasa menakutkan. Udara dingin dari AC terasa menusuk tulangku, membawa firasat buruk. Lalu, pria itu datang pertama kalinya. Tuan Khalid. Dia sangat berbeda dari Tuan Fahd. Tuan Fahd berperut buncit dan matanya selalu gelisah. Tuan Khalid tegap, rahangnya kaku, dan matanya tajam dan dingin. Dia datang untuk makan malam, tapi dia hampir tidak bicara. Tuan Fahd yang biasanya banyak bicara, malam itu tampak sangat gugup, berkeringat di ruang ber-AC. Aku menyajikan teh, dan saat itulah mata Tuan Khalid menatapku. Itu bukan tatapan biasa. Dia tidak melihatku seperti majikan melihat pelayan. Dia menilaiku. Dari atas ke bawah, pelan, seolah sedang menghitung harga. Aku segera menunduk, dan tanganku gemetar saat meletakkan cangkir itu. Beberapa hari setelah kunjungan itu, barang-barang di rumah mulai menghilang. Pertama, karpet Persia besar yang ada di ruang tamu utama. Pagi itu aku bangun, dan lantai marmer itu telanjang, membuat ruangan terlihat kosong dan lebih dingin. Lalu, vas porselen tinggi di dekat pintu. Saat aku bertanya pada istri Tuan Fahd, dia hanya berkata Tuan Fahd bilang rumah sedang butuh renovasi. Aku tahu itu bohong. Tidak ada tukang yang datang. Yang ada hanya Tuan Fahd yang semakin sering mengurung diri di ruang kerjanya, dan Tuan Khalid yang semakin sering datang berkunjung, selalu di malam hari, selalu dengan wajah kaku yang sama. Suatu sore, aku sedang membersihkan koridor di luar ruang kerja. Pintu sedikit terbuka. Aku tidak bermaksud menguping, tapi suara Tuan Fahd begitu keras, penuh kepanikan. Aku tidak punya uang lagi. Khalid, sumpah, aku tidak punya apa-apa lagi. Semuanya habis. Kudengar suaranya bergetar. Aku membeku. Kain pel masih di tanganku. Aku takut Tuan Fahd akan keluar dan melampiaskannya padaku. Aku menahan napas, berharap mereka tidak tahu aku ada di sana. Ruangan itu hening sejenak, hening yang mencekam. Lalu kudengar suara Tuan Khalid, dingin, datar, dan jauh lebih menakutkan daripada teriakan Tuan Fahd. Aku tidak butuh uangmu, katanya. Pelan sekali. Aku mendekatkan telingaku sedikit. Jantungku berdebar sangat kencang. Ada jeda yang panjang. Aku bisa mendengar Tuan Fahd seperti terisak. Tapi, lanjut Tuan Khalid, suaranya tetap tanpa emosi.
Kamu punya sesuatu yang aku mau. Saat itu, bulu kuduku berdiri. Aku tidak tahu apa maksudnya, tapi firasatku mengatakan itu ada hubungannya denganku. Dengan cara dia menatapku tempo hari, aku segera lari kembali ke dapur. Malam itu, Tuan Fahd memanggilku ke ruang kerjanya. Ruangan itu berantakan dan berbau asap rokok yang pekat. Dia tidak menatap mataku. Dia hanya duduk, menatap meja kayunya yang kosong. Di atas meja, ada sebuah amplop putih tebal, jauh lebih tebal dari gaji bulanananku. Dia mendorong amplop itu ke arahku. "Anissa," katanya. Suaranya serak. "Parau, ini gajimu, dan bonus." Aku hanya diam. "Besok," lanjutnya, masih menunduk. "Kamu pindah. Kamu ikut dengan Tuan Khalid." Jantungku seakan berhenti berdetak. Dia teman baikku. Kamu akan lebih aman di sana. Dia akan menjagamu. Aman. Kata itu terdengar seperti kebohongan paling busuk yang pernah kudengar. Pagi itu terasa sangat panjang. Aku mengemasi barang-barangku yang tak seberapa ke dalam tas kecilku. Tuan Fahd tidak keluar dari kamarnya. Istrinya hanya menatapku dengan pandangan kosong. Mungkin kasihan, mungkin takut. Aku diantar oleh sopir Tuan Fahd. Selama perjalanan, aku hanya menatap tanganku yang saling bertaut di pangkuan. Aku tidak menangis. Rasanya seperti ada batu besar di dadaku yang membuatku sulit bernapas. Saat kami tiba di depan rumah Tuan Khalid dan aku turun, mobil Tuan Fahd langsung pergi, seolah lari dari perbuatannya. Tuan Fahd bahkan tidak punya keberanian untuk menatap mataku terakhir kali. Aku tahu saat itu, aku bukan dipindahkan. Aku diserahkan. Rumah Tuan Khalid lebih kecil dari rumah Tuan Fahd, tapi udaranya terasa 1000 kali lebih berat. Pengap dan sunyi. Hanya ada suara pendingin ruangan yang tua dan berisik. Seorang pelayan tua yang tak banyak bicara mengantarku ke sebuah kamar kecil di belakang, dekat dapur. Kamar itu sederhana, tapi yang kulihat pertama kali adalah satu hal. Tidak ada kunci di pintunya. Jantungku yang tadinya hanya berdebar, kini serasa ditinju. Aku duduk di tepi ranjang. Aku tidak mengeluarkan barang-barangku. Aku hanya duduk di sana, memeluk tasku, dan menunggu. Aku tidak tahu apa yang kutunggu. Tapi aku tahu malam ini akan menjadi malam yang buruk. Malam benar-benar tiba. Aku tidak keluar untuk makan malam. Tidak ada yang memanggilku. Aku hanya diam di kamar yang gelap, pura-pura tertidur. Sekitar tengah malam, aku mendengar suara langkah kaki berat di koridor. Suara itu berhenti tepat di depan pintuku. Pintu berderit terbuka. Tuan Khalid berdiri di sana. Siluetnya besar menutupi cahaya lampu koridor. Dia masuk. Dia tidak menyalakan lampu, tapi matanya menatapku lurus di kegelapan. Aku bisa mencium bau parfumnya yang tajam. Aku mundur ke dinding, memeluk lututku. "Tuan!" bisikku. Suaraku gemetar. Dia tertawa pelan. Tawa yang tidak ada lucunya sama sekali. Dia duduk di kursi di seberang ranjangku, seolah punya waktu seharian. Dia mengeluarkan dompetnya, lalu melempar beberapa lembar kertas ke lantai di depanku. Kertas-kertas itu tampak seperti catatan utang. "Fahd," katanya, suaranya dingin dan datar. "Berutang banyak padaku. Sangat banyak." Dia kalah judi terus-menerus. Aku hanya diam, menahan napasku. Aku tidak mengerti mengapa dia menceritakan ini padaku. Dia mencondongkan tubuhnya. Matanya menatapku lekat. Dan dia tidak punya uang lagi, lanjutnya. Jadi, dia membayarku. Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya menggantung di udara pengap itu. Dia membayarku dengan kamu. Kata-kata itu menghantamku seperti tamparan. Aku bukan lagi manusia. Aku adalah alat bayar. Aku adalah jaminan. Malam itu, dia mengambil apa yang dia anggap sebagai hak miliknya. Aku tidak akan menceritakan pada kalian apa yang dia lakukan padaku di kamar itu. Luka itu terlalu dalam untuk diucapkan. Tapi setiap malam setelah itu, dia datang. Dia kasar. Dia tidak berbicara. Dia hanya melampiaskan semua amarahnya. Entah amarah pada Fahd,
pada dunia, atau padaku. Aku berhenti menangis setelah malam ketiga. Aku hanya berbaring di sana, menatap langit-langit yang retak, dan dalam hati aku memanggil nama Budi, nama ibu. Aku bukan lagi Anissa. Aku adalah benda rusak yang teronggok di kamar tanpa kunci. 2 minggu terasa seperti 2 tahun neraka. Aku hidup dalam kabut ketakutan dan rasa sakit yang tumpul. Aku hanya bayangan. Sampai suatu pagi, dia melemparkan gamis dan hijab baru ke arahku. Pakai, katanya. Kita ke mall. Aku ingin beli jam baru. Kamu harus ikut. Aku menatap pakaian itu. Ini pertama kalinya aku diizinkan keluar dari rumah ini. Aku pergi ke kamar mandi, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menatap bayanganku di cermin. Mataku kosong, pipiku cekung, bibirku pucat. Aku melihat mayat hidup. Tapi saat aku menatap mataku yang kosong itu, sesuatu yang lain bergerak di baliknya. Sesuatu yang kecil, nekat, dan putus asa. Sebuah rencana mulai terbentuk. Ini satu-satunya kesempatanku. Aku harus lari. Mal itu seperti tamparan. Setelah 2 minggu terkurung di rumah pengap itu, cahaya lampu yang terang benderang terasa menyakiti mataku. Musik dan tawa orang-orang bercampur aduk menjadi suara bising yang memekakan telinga, membuatku pusing. Tuan Khalid berjalan cepat, menyeretku. Tangannya mencengkeram lengan atasku begitu erat, seperti penjepit besi. Aku yakin kukunya yang tajam telah menembus kain gamis yang dia lemparkan padaku pagi tadi. Aku hanya bisa menunduk, menatap lantai marmer yang berkilauan. Setiap kali aku mendengar tawa anak-anak, dadaku terasa sesak. Aku berjalan seperti mayat hidup di tengah pesta. Dia berhenti begitu tiba-tiba, membuatku terhuyung ke depan. Matanya terpaku pada sebuah etalase toko. Aku tidak bisa membaca nama tokonya, tapi di dalamnya, puluhan jam tangan berkilau di atas bantalan beludru hitam. Seperti permata kecil yang terkurung dalam kotak kaca. Dia mencondongkan tubuhnya ke kaca. Matanya menyipit. Benar-benar terpesona oleh 1 jam tangan berwarna perak. Saat itulah aku merasakannya. Cengkeramannya di lenganku sedikit mengendur. Hanya sedikit. Tapi itu ada. Jari-jarinya yang tadi menancap, kini hanya menempel. Dia lupa padaku. Untuk 1 detik itu, jam tangan itu lebih penting dariku. Jantungku berdebar begitu kencang. Rasanya seperti akan meledak dari dadaku. Aku takut dia bisa mendengarnya. Ini kesempatanku. Sekarang atau tidak sama sekali. Ibu, Budi, tolong aku. Tanpa berpikir lagi, aku mengumpulkan sisa tenaga yang kumiliki. Aku menyentakkan lenganku ke belakang dengan sekuat tenaga. Sentakan itu membuatnya terkejut. Aku langsung berbalik dan lari. Aku lari secepat yang kubisa. Aku menabrak seorang wanita dengan kereta bayi. Aku mendengar dia berteriak marah, tapi aku tidak peduli. Aku tidak menoleh ke belakang, tapi aku mendengarnya. Suara teriakannya, "Anissa!" Penuh amarah dan terkeedut. Suara itu, alih-alih membuatku takut, malah memberiku kekuatan. Aku berlari membabi buta. Air mata mengaburkan pandanganku. Aku tidak tahu kemana aku berlari. Aku hanya mencari pintu keluar. Tanda apa saja. Di sebuah tikungan, aku menabrak tubuh yang kokoh. Seorang pria berseragam. Petugas keamanan mal. Askar. Aku terjatuh di kakinya. Aku langsung memeluk kakinya. Menangis histeris. "Tolong! Tolong, Tuan!" Aku berteriak dalam bahasa Indonesia yang campur aduk. Aku menunjuk ke belakang, ke arah Tuan Khalid yang kulihat sedang berlari. Matanya menyala-nyala mencariku. Dia jahat. Jahat. Tolong saya. Indonesia. Saya Indonesia. Aku terus mengulang kata Indonesia. Berharap kata itu punya arti. Berharap kata itu bisa menyelamatkanku. Petugas itu menatapku. Lalu menatap Tuan Khalid yang mendekat. Dia melihat ketakutan yang tak bisa kupalsukan di wajahku. Saat Tuan Khalid mencoba meraihku, petugas itu menghalanginya dengan tubuhnya. Dia meletakkan tangannya di bahuku, menyuruhku berdiri di belakangnya.
Tuan Khalid berteriak-teriak dalam bahasa Arab, menunjuk-nunjukku, mungkin mengatakan aku adalah pelayannya yang kabur, miliknya. Tapi petugas itu tidak goyah. Dia berbicara dengan tenang ke radionya. Tak lama, dua petugas lain datang. Mereka berdebat sengit. Aku hanya bisa gemetar di belakang tameng manusia berseragam itu. Akhirnya, mereka membawaku pergi. Bukan Tuan Khalid. Aku tidak ingat jelas apa yang terjadi di kantor keamanan mal, atau di kantor polisi setelahnya. Semuanya kabur dalam ketakutan dan isak tangisku. Tapi akhirnya, mereka membawaku ke sebuah tempat. Sebuah gedung dengan bendera merah putih di depannya. Kedutaan kami. Di sana, seorang ibu baik hati memberiku segelas teh hangat dan selimut, meski aku tidak merasa dingin. Dia tersenyum lembut padaku. Kamu aman sekarang, Enduk, katanya dalam bahasa Jawa halus. Lalu dia memberiku telepon genggam. Telepon keluargamu. Beri kabar. Tanganku gemetar hebat. 2 kali aku salah menekan nomor Budi. Akhirnya, ku dengar suaranya. Halo, Kak. Aku membuka mulut, tapi tak ada suara keluar. Kak, halo? Ulangnya, cemas. Aku menarik napas. Dik. Bisikku, suaraku pecah. Dik. Kakak pulang, Dik. Dan disitulah, di pelukan wanita baik hati itu, aku akhirnya menangis. Menangisi semuanya. Di ruang aman kedutaan itu, aku menceritakan semuanya. Menceritakan setiap detail yang bisa kuingat. Suaraku datar, seolah aku sedang menceritakan kisah orang lain. Mereka bilang kesaksianku, ditambah dengan bukti-bukti utang Tuan Fahd, sudah lebih dari cukup. Beberapa hari kemudian, sebelum aku dipulangkan, wanita baik hati itu memberitahuku bahwa Tuan Fahd dan Tuan Khalid telah ditangkap. Mereka akan dipenjara. Aku mengangguk. Aku seharusnya merasa lega, atau marah, atau menang. Tapi aku tidak merasakan apa-apa. Aku hanya merasa kosong. Seperti sebuah buku yang bab-babnya telah disobek paksa, dan kini hanya tersisa sampulnya yang lecet. Penerbangan pulang terasa lebih lama dari penerbangan berangkat. Aku duduk di dekat jendela, tapi aku tidak melihat awan. Aku hanya menatap kegelapan di luar. Saat roda pesawat menyentuh landasan di Surabaya, seluruh tubuhku menegang. Pintu pesawat terbuka, dan udara itu menerpaku. Panas, lembab, lengket, bau asap kretek dan bensin yang samar. Itu bau rumah, bau yang paling kurindukan. Air mataku langsung jatuh, tanpa bisa kutahan. Ini bukan tangisan sedih. Ini tangisan seorang musafir yang akhirnya menemukan jalan pulang, meski dengan kaki yang patah. Aku berjalan pelan di ruang kedatangan. Kakiku terasa berat, seolah terbuat dari timah. Lalu aku melihatnya. Budi. Dia berdiri di balik pagar pembatas. Matanya liar mencariku. Dia terlihat lebih kurus, lebih dewasa. Saat matanya menemukanku, dunia di sekitarku seakan berhenti berputar. Dia tidak menunggu. Dia menerobos pagar kecil itu, tidak peduli pada petugas yang meneriakinya. Dia berlari ke arahku. Dia memelukku begitu erat sampai aku sulit bernapas. Dia tidak bertanya apa-apa. Dia hanya membenamkan wajahnya di bahuku, dan aku bisa merasakan bahunya bergetar. Maafkan Budi, Kak. Bisiknya. Suaranya pecah. Maafkan Budi. Malam pertama di Madura, aku tidak bisa tidur. Aku kembali ke kamarku yang sempit, keranjangku yang dulu. Semuanya sama. Tapi aku berbeda. Aku keluar, duduk di teras kayu kecil di depan rumah. Udara malam itu hangat. Suara jangkrik terdengar riuh, persis seperti yang kuingat. Aku menatap langit yang gelap tanpa bintang. Aku bukan lagi Anissa yang lugu yang pergi dengan sejuta harapan. Gadis itu sudah mati di sebuah kamar tanpa kunci di jeda. Luka itu nyata. Aku bisa merasakannya. Sebuah lubang menganga di dadaku yang tidak akan pernah bisa ditutup sempurna. Malam itu, aku duduk di sana sampai subuh, mendengarkan suara jangkrik, dan berdamai dengan kehancuranku.
1 tahun berlalu. Kehidupan, betapapun brutalnya, harus terus berjalan. Rumah kami kini tidak lagi hanya berbau singkong rebus. Sekarang, rumah kami wangi oleh bau kunyit, jahe, dan adonan kue. Aku membuka usaha catering kecil-kecilan. Tanganku yang dulu gemetar memegang kain pel di rumah Tuan Fahd, kini sibuk mengaduk, membentuk, dan memasak. Budi sedang di tahun terakhirnya. Dia hampir lulus. Setiap sore, dia membantuku mengantarkan pesanan dengan motor bebek tuanya. Kami tidak pernah membicarakan apa yang terjadi di Saudi. Kami tidak perlu. Kami hanya saling memandang, dan kami tahu, kami harus maju. Luka itu masih ada. Dia tidak akan pernah hilang. Terkadang, di tengah malam, aku masih bisa terbangun, mencium bau oat yang tajam, dan merasakan dinginnya lantai marmer. Luka itu telah menjadi bagian permanen dariku. Tapi dia tidak lagi mendefinisikanku. Dia tidak lagi mengendalikanku. Aku adalah Anissa. Aku adalah seorang kakak. Dan lebih dari segalanya, aku adalah seorang yang selamat. Aku menceritakan ini pada kalian, dari awal sampai akhir, bukan untuk dikasihani. Aku bercerita, agar kalian tahu, bahkan setelah dijual, setelah hancur berkeping-keping, kita selalu punya kekuatan untuk membeli kembali diri kita sendiri. Dan disinilah aku sekarang. Kembali ke rumah, menata kembali puing-puing hidupku bersama Budi. Tanganku yang dulu gemetar ketakutan, kini sibuk mengaduk adonan, membangun hidup baru. Para pelaku memang sudah dihukum, tapi lukanya tetap ada. Hikmah terbesar yang ingin kubagikan adalah, musibah mungkin bisa menghancurkan hidup kita, tapi hanya kita sendiri yang bisa memutuskan untuk bangkit atau tetap terpuruk. Hargailah dirimu sendiri, karena bahkan setelah dijual dan direndahkan, kita selalu bisa membeli kembali harga diri kita dengan keberanian. Teman-teman, terima kasih sudah bertahan bersamaku sampai akhir cerita ini. Cerita ini adalah fiksi yang kami tulis serealistis mungkin agar hikmahnya bisa sampai ke hati kalian. Pelajaran apa yang paling kalian dapatkan dari kisahku? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian menyukai ceritaku. Dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah penuh makna lainnya.